Saya Muhammad Iqbal Fadilah. Saya Rizka. Di sini kami mengangkat mosi yang berjudul gaji guru yang relatif kecil menyebabkan kompetensi guru yang menurun, dan kami kontra terhadap mosi tersebut. Menurut gaji guru yang relatif kecil, mengapa gaji guru relatif kecil itu menjadi sebuah pertanyaan yang terlintas dalam benak hati banyak orang. Nah, guru pada dasarnya memiliki tugas yang mulia, yaitu mendidik calon generasi bangsa dan sumber daya manusia yang unggul dalam menopang keberlangsungan kehidupan bangsa Indonesia ke depannya. Namun, masih banyak tersimpan permasalahan yang pelik yang tak kunjung berakhir. Sudah menjadi rahasia umum bahwasannya gaji guru relatif kecil di Indonesia. Namun, para guru memiliki dalih bahwa dengan mencintai pekerjaan, mereka akan tetap bertahan meskipun upah yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Mengapa gaji guru relatif kecil? Pada awalnya, ada sebuah wawancara yang dilakukan oleh Kemdikbud kala itu. Terkuak alasan mengapa gaji guru relatif kecil. Tapi, dalam hal ini konteksnya adalah guru honorer. Ya, ternyata hal tersebut terjadi karena guru honorer itu mendapatkan gaji dari kepala sekolah, bukan dari pemerintah. Baik, pemerintah melihat dari fakta-fakta yang sudah disampaikan oleh Saudari Firda. Peningkatan kualifikasi akademik merupakan salah satu kunci utama dalam meningkatkan profesionalisme guru. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tepatnya pada pasal 5 ayat 1, menegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Menurut Nana Sujana menyampaikan bahwasannya kualitas peserta didik sangat dipengaruhi oleh kompetensi guru. Lalu seperti apa sih kompetensi yang diharapkan oleh pemerintah yang dapat dimiliki oleh seorang pendidik? Yang pertama itu adalah kompetensi pedagogi. Kompetensi ini merupakan kompetensi yang sangat utama karena terkait bagaimana cara menguasai pembelajaran, bagaimana menguasai bahan ajar, dan bagaimana cara mengevaluasi pembelajaran. Guru yang tidak berkompetensi dalam bidang ini akan hanya menyampaikan di bidang pengetahuan saja. Guru yang seperti ini sejatinya tidak menjadikan peserta didik menjadi manusia yang seutuhnya. Mengapa demikian? Karena ia telah menganggap peserta didik itu seperti bejana-bejana kosong yang hanya diisi oleh ilmu pengetahuan saja, yang mana hal itu dapat berdampak menjadikan peserta didik itu menjadi pintar tetapi tidak terampil. Poin yang kedua adalah kompetensi profesionalisme. Kompetensi ini merupakan komponen mengenai keguruan seperti landasan pendidikan, seperti psikologi pendidikan dan sebagainya. Yang ketiga adalah kompetensi sosial. Sebagai makhluk sosial, tentunya kita butuh berinteraksi, baik itu kepada sesama guru maupun kepada peserta didik. Yang keempat adalah kompetensi kepribadian moral. Kompetensi kepribadian moral merupakan kompetensi yang tidak kalah penting yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Mengapa demikian? Karena kompetensi kepribadian moral itu tidak bisa digantikan oleh canggihnya teknologi seperti sekarang ini. Walaupun teknologi yang canggih dapat membantu proses pembelajaran, tetapi teknologi tidak dapat menggantikan peran guru terkhusus dalam mendidik karakter siswa menjadi yang akhlakul karimah. Menarik benang merah, seorang guru mempunyai peran yang sangat penting dalam pendidikan. Hal itu ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 mengenai pentingnya peran guru sebagai motivator, fasilitator, sebagai perekayasa pembelajaran, dan sebagai inspirasi belajar bagi
rekan-rekan seperjuangan, di sini kelompok kami berpendapat bahwa kita tidak setuju dengan mosi yang mengatakan bahwa gaji guru kecil itu mempengaruhi menurunkan kompetensi guru. Mengapa demikian? Fakta yang pertama adalah guru merupakan sebuah profesi pengabdian kepada masyarakat dan juga kepada negara. Tugas utama seorang guru adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, orang-orang yang cita-citanya ingin menjadi guru, orang-orang yang masa depannya ingin menjadi guru, mereka sudah sadar, mereka menyadari betul bahwa menjadi seorang guru merupakan sebuah tugas yang mana mereka ingin mengabdi, mencerdaskan orang-orang ataupun anak-anak untuk kemajuan bangsa dan negara. Lalu yang kedua, perlu kita ketahui bersama bahwa jika tujuan kita untuk mencari uang, jika tujuan kita untuk mencari kekayaan, bahwa tidaklah benar kita berprofesi sebagai guru. Karena jika engkau berprofesi sebagai guru tetapi memiliki tujuan yaitu untuk mencari kekayaan, maka itu sudah salah kaprah. Karena notabene ataupun tujuan utama dari seorang guru adalah mengabdi kepada masyarakat dan negara. Maka dari itu, halangan apapun, rintangan apapun dengan pendapatan yang seadanya, kita sebagai guru, kita melakukan pekerjaan ya kesenangan diri kita sendiri, yaitu minat kita sendiri dengan tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang berbau dengan uang. Maka dari itu, jika kita mencari kekayaan dengan jalan menjadi seorang guru, itu merupakan sebuah kesalahan yang besar. Lalu yang ketiga, jika walaupun gaji guru itu relatif kecil, kita tidak menafikan fakta yang ada bahwa gaji-gaji guru di Indonesia ini memang relatif kecil dengan profesi yang lain seperti dokter, seperti pilot, ataupun arsitek. Tetapi tidak dipungkiri bahwa kita juga bisa meniti karir kita. Kita bisa menjalankan karir kita sebagai guru melesat tinggi dengan cara seperti apa? Yang pertama, kita benar-benar meningkatkan kompetensi kita, skill mengajar kita, dan juga dengan mendaftar sebagai PNS. Mendaftar sebagai PNS di sini, jika kita memang benar-benar teruji bahwa kompetensi kita tinggi sebagai seorang guru, maka kita akan bisa menjadi seorang PNS. Yang mana PNS itu gajinya ditanggung oleh negara, mendapatkan tanggungan-tanggungan yang lain, dan di situ kita mungkin akan sedikit menemukan kesejahteraan bagi seorang guru. Lalu kemudian bisa dengan cara kita berkuliah dan juga belajar lagi, kuliah S2 tentang pendidikan, kuliah S3, bahkan sampai kita bergerak sebagai profesor. Disitulah predikat kita akan naik pula, jabatan kita juga di sekolah ataupun di universitas akan naik pula. Mungkin jika S2, kalau di guru itu mungkin bisa jadi kepala sekolah, ataupun jika kita sudah mempunyai gelar S2 ataupun bisa disebut magister, itu kita bisa menjadi dosen. Dosen ini kan derajatnya lebih tinggi dari guru kalau di status masyarakat. Bahkan jika kita sudah menjadi profesor ataupun guru besar, kita mungkin bisa menjadi bisa menjadi rektor dari sebuah universitas tertentu. Dapat disimpulkan dari fakta-fakta yang telah disebutkan oleh rekan-rekan saya, yang pertama bahwa kita tidak menafikan, kita tidak menghilangkan fakta bahwa gaji guru memang kecil, tetapi dengan kesadaran penuh orang-orang yang berprofesi sebagai guru, mereka dengan bahagia, mereka dengan tulus menghadapi rintangan yang ada untuk mengabdi kepada masyarakat dan menciptakan sebuah generasi yang cerdas untuk negara. Lalu yang kedua, seseorang guru yang mempunyai empat kompetensi yang telah dituntut oleh Kemendikbud ataupun pemerintah dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 20 tahun 2003. Di sana kan ada 4 kompetensi. Yang pertama kompetensi pedagogi, yang kedua ada kompetensi profesionalitas, yang ketiga ada kompetensi sosial, lalu yang keempat ada kompetensi moral. Nah, di sini sebagai seorang guru yang benar-benar sadar bahwa dia mengabdi kepada masyarakat, maka jika kita telah memiliki 4 kompetensi ini, maka uang bukanlah jaminan kita menjadi semangat, ataupun uang bukanlah mempengaruhi kompetensi kita, tetapi dalam kesadaran kita, kreativitas kita, dan juga inovasi-inovasi kita yang kita berikan kepada peserta didik sebagai seorang guru.
Lalu yang ketiga, kami tegaskan kembali lagi bahwa kelompok kami berpendapat kita tidak setuju dengan mosi yang berpendapat bahwa gaji guru yang kecil itu mempengaruhi kompetensi guru dengan turun drastis. Itu kami tidak setuju. Right? A teacher life is a candle. It consumes itself to light the way for others. Guru itu ibarat lilin, membakar dirinya sendiri demi menerangi jalan orang lain. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.